Pak Widodo dipimpin. Oke. Bapak Ibu, kalau Mbak Ibu-ibu monggo untuk kegiatan yang modul 1.2 nggih, tentang ruang kolaborasi nanti untuk nilai dan peran guru penggerak. Mari untuk kita bahas bersama-sama terkait apa yang nanti akan kita presentasikan, khususnya nilai dan peran saya, terus Bu Farida dan juga Bu Ririn yang mungkin sudah terimplementasi ke kegiatan pembelajaran atau mungkin kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Mungkin sakit sing napa niki yang untuk penulisnya sinten nggih? Bu Farida apa Bu Ririn? Monggo manut. Ngimbon. Ini nanti ada 3 nggih. Presenter, moderator sama menanggapi ngonten nggih. Ya, itu nanti untuk sesi presentasinya. Oh iya gitu, nggih. Jadi untuk presentasinya sekalian aja kita tentukan nggih, tentukan dulu nanti untuk terkait dengan rancangan apa namanya materi yang akan kita berikan nanti kita bahas bersama. Waktunya juga sangat lama nggih, 1,5 jam. Nggih. Monggo untuk yang moderator sinten iki? Moderatornya sinyalnya kuat, Pak. Moderator sama yang presentasi itu nanti harus kuat sinyalnya nggih. 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 Monggo. Nah, untuk yang presentasi nanti saya mungkin Bu Farida untuk saya moderator, nggih. Nggih. Bu Farida moderator, terus kemudian nanti Bu Ririn untuk yang menanggapi nggih. Ya, Bu Ririn menanggapi dibantu dengan Pak Widodo Dibantu dan yang saya. lain lah tentunya. Nggih. Nggih. Itu nggih nanti untuk yang kegiatan presentasi. Terus selanjutnya nanti untuk penulisnya, untuk menulisnya niki sinten Bu? Monggo. Untuk penulisnya mungkin bisa digabung Bu Farida enggak ya? Maksud napa saya gimana? Ya monggo, nanti yang penting kan kita kolaborasi terus kemudian menyampaikan apa yang menjadi kekuatan kita sebagai guru penggerak, nilai ataupun peran nanti kan kita bahas bareng-bareng. Karena tentu saja setiap kita itu sebenarnya sudah mempunyai nilai-nilai guru penggerak meskipun kita belum sepenuhnya menjadi guru penggerak gitu, karena ini masih proses. Lah nanti untuk nilai itu sebenarnya ada, nanti yang menjadi nilai plus itu untuk masing-masing kita itu apa, nanti kita sajikan semua. Terus kemudian untuk peran sebagai guru penggerak itu nanti ada beberapa poin tadi itu yang masuk ke dalam diri kita, kriteria itu yang mana, nanti kita sampaikan, kita presentasikan juga, kita bahas juga. Dan penulis monggo sinten mangke sing damel rencana didamel PowerPoint apa video napa berupa napa nggih? Atau PowerPoint ya? PowerPoint. Nggih, enggak apa-apa. PowerPoint bisa, video apa bisa. video? Iya, di Canva semuanya milih. Nah, itu nanti PowerPoint mawon lah, nanti untuk presentasi lebih mudah, kalau video nanti menghentikan PowerPoint mawon nggih. Nggih. Sinten iki Bu sing damel mangke monggo. Ya kita bersama-sama Pak untuk apanya ya kata-katanya. Materi bareng-bareng Bu nanti. Nah untuk materi nanti Bu sing nyatet niku sinten Bu Farida nggih? Iya, saya nyatet. Nanti kan Bu Farida yang mencatat materi-materi yang akan kita munculkan. Kekurangan bisa ditambahkan yang lain. Nanti kalau ada kekurangan ditambahkan bisa. Ada nanti saling melengkapi. Nanti kita bahas itu terkait dengan nanti. Berarti nanti Bu Ririn nggih. Apa Pak? PowerPoint kalau ditampilkan di sini saya belum bisa Pak, gimana ya? Oh, enggak, maksudnya nanti kan tetap di-share ke saya. Dikirim, ya kirim ke saya via WA kan bisa. Nanti untuk presentasikan nanti saya, jadi saya yang menampilkan nanti. Oh gitu, nggih. Saya yang menampilkan, saya yang presentasikan nanti. Nggih. Tuh. Nanti nggih. Siap. Ini perlu kita bahas untuk terkait dengan cover. Betul nggih? Nggih.
Mana ada bayangan lah mestinya nggih. Iya. Oke, seperti itu. Nanti yang jelas cover menyantumkan judul, kemudian Judul, nama kelompok. nama kelompoknya. Kalau nama kelompok nggak ada sih. Ketinggal. Ya kelompok 1. Kita kelompok Kelompok 1 1. ya. Ya kelompok 1 dari CGP berapa? Pak, kelompok Sebutkan. 1. Kelompok 1 ditulis namanya sekalian, Pak. Biar Nggih. Nanti kelompok berarti atas itu kan nilai dan peran guru penggerak untuk apa judulnya gitu, judulnya tadi. Terus bawahnya mungkin dipersembahkan atau disajikan atau di apa ditulis atau apa. presentasikan. Di bawahnya nanti kelompok. Nama-namanya bisa. Nama-namanya nanti dituliskan di bawahnya, Terus jangan lupa untuk mencantumkan bawahnya nanti fasilitatornya siapa dan PP-nya siapa. Nah, PP-nya 2 ya dua-duanya dicantumkan enggak apa-apa. Ya, PP-nya dua-duanya dicantumkan. Pun nggih untuk cover nggih. Cover. Nah, terus untuk misalkan sebentar. Kalau cover tadi misalkan yang untuk anggota itu tidak dicantumkan dulu enggak apa-apa, Bu. Misalkan dipersembahkan oleh siapa ya? Dipersembahkan atau disajikan atau di apa itu namanya, Bu, saya kurang nggih bahasanya. Itu oleh CGP angkatan 11 kelompok 1 gitu misalkan nggih. Iya. Kan kelompok 1, terus kemudian bawahnya PP-nya siapa, fasilitator siapa, PP-nya siapa. Terus mungkin halaman berikutnya, slide berikutnya bisa mencantumkan anggotanya. Slide berikutnya bisa mencantumkan anggotanya. Syukur-syukur disertai foto, Bu, kalau ada. Ya. Jadi ngirim foto nanti. Ya, bisa ngirim foto nanti bisa. Nanti ngirim foto, terus nanti dicantumkan di situ anggotanya siapa saja. Terus untuk slide berikutnya bisa berupa materi. Materi itu materinya misalkan apa merancang itu loh, Bu. Deskripsinya yang di tujuan itu loh, itu bisa nanti. Merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran GP yang dipilih. Satu peran GP yang dipilih sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Itu jadi nek umpama bisa jenengan langsung buka itu bisa, Bu Ririn Jani. Buka apa namanya PowerPoint. Lagi gimana caranya niki? Saya belum bisa loh, Pak. Kok jenengan bukakan nanti saya yang mengetik. Apa bisa dari sini? Saya buka sih. Saya buka jenengan ngetik. Jenengan langsung buka PowerPoint aja itu bisa. Tampilkan di sini kita loh, Bu, kayak yang kemarin itu loh Bu Farida aja. Oh, biar tampil di situ. Ya, nanti kita tinggal ngedit gitu loh. Kalau langsung tampil kan saya yang buka berarti saya yang nulis akhirnya. Oh, gitu. Nek. Bu Farida bisa, Bu, share screen untuk itu. Bisa enggak? Enggak bisa. Oke, Pak. Coba isi, Bu. Sebentar. Bentar, aku tak nyoba dulu PowerPoint. Share screen.
Nah, Tampil nggih. ya sudah. Oh, sampun. Nggih. Berarti nanti untuk yang pertama tadi apa nggih? Saya lupa. Misalkan, sebentar. Modul covernya aja Pak. Nggih, misalnya cover-e napa-napane ini kan hanya gambaran mawon. Nanti bisa Oke. dirancang lagi lah. Misalkan seperti ini CGP angkatan 11. PP-nya 2 nggih. Oke. Misalkan seperti ini, kita kelompok 1. Ini rancangan aja, nanti bisa diedit lah misalkan kita buat seperti ini, misalkan pripun. Terus yang kedua tadi apa nih? Set kedua. Set kedua anggota. Anggota, Pak. Oh, gini. Anggota. Foto ada nggih? Ya. Kemudian lagi yang ketiga materi. 3 materi nggih. Oh iya, materi. Yang ketiga bisa materi. Materi. Peran guru penggerak yang dipilih sebagai upaya apa tadi? Yang subnya nggih, subnya materi itu ya. Ya. Yang ini berarti. Ini sebentar. Oke, selanjutnya yang kita bahas lagi setelah materi ini nanti nilai-nilai guru penggerak. Mungkin bisa dimunculkan nanti mungkin. Kelima nilai itu yang menjadi nilai-nilai guru penggerak itu apa saja. Ini kan yang jadi fokus pembahasan kita nanti kan di sini. Jadi menurut atau mendasar dari tugas gitu, tugas yang ada tadi ini merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran GP guru penggerak yang dipilih sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Ini menurut pemahaman jenengan menurut pemahaman saya ini kok kita mengambil satu nilai. Jadi satu nilai guru penggerak di antara kelima itu kita pilih salah satu yang menjadi nilai terkuat yang ada dalam diri kita dan sudah diimplementasikan. Menurut saya kok seperti itu. Menurut jenengan pribadi? Ada kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak dipilih. Menurut kula toh Pak. Niku kita tulis nilai-nilai guru penggeraknya itu kan ada 5 ya. Ya. Salah satu. Nanti kan kita kan ngambil salah satu
CGP toh. Maksudnya yang sudah melaksanakan nilai itu, nilai 5 itu apa gitu. Berarti kalau dari situ bisa disimpulkan ya memang kita pilih salah satu Pak dari kelima itu. Nonton nggih? Maksudnya gini, Pak Widodo nanti apa, saya apa, disebutkan semua ya? Ya, apa seperti itu atau mungkin satu guru itu lebih dari satu, kan lah maksudnya. Saya masih ambigunya di situ. Repot nih. Satu kegiatan. Atau mungkin bisa tanya sama Bu Ining mungkin. Nek Bu pilih saged niki nyuwun pirsa terkait kalih pernyataan niki deskripsi niki. Kalau kemarin saya satu, milih satu. Kalau satu kegiatan itu meliputi 5 nilai tadi bisa juga. Nek satu kegiatan ya. Satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran GP. Atau mungkin bisa jadi nanti setiap 3 nanti mungkin dari Pak Widodonya kan nilai-nilainya yang di sekolah, yang diterapkan di sekolah kan berbeda-beda. Mungkin bisa nanti kita tampilkan versinya Pak Widodo bagaimana, Bu Farida bagaimana, saya bagaimana, ngonten pripun. Tapi menyangkut 5 niku. Berarti satu kegiatan 5 itu, satu kegiatan 5 nilai. Masa gitu? Ya belum tentu juga Belum tentu Bu. ya. Maksudnya setiap kita kan mesti ini ada yang sudah kita terapkan ya, kita ada yang laksanakan pada pembelajaran ataupun di luar pembelajaran, misalkan kolaborasi dengan guru yang lain atau teman guru satu sekolahan atau mungkin guru yang lain di luar sekolahan kita, itu kan kadang juga ada yang seperti itu. Kemudian mungkin juga sudah ada yang dalam pembelajarannya itu sudah mengimplementasikan terkait dengan berpihak pada murid. Itu juga mungkin di antara kita nih pun seperti itu. Ya, atau mungkin inovatif, mungkin Bu Farida atau Bu Ririn sudah pernah melaksanakan pembelajaran yang inovatif atau reflektif atau mandiri, ini sudah nilai-nilai itu sudah ada semua, misalkan itu seumpama kita munculkan 1 atau 2 gitu aja pripun nggih? Ya nggak apa-apa Pak kalau gitu. Oke. Ya, jadi enggak terlalu panjang. Oke. Nggih. Ya, misalnya saya berpihak pada murid sama inovasi misalnya gitu. Nanti ada penjelasannya gitu ya dalam kegiatan apa disebutkan, diceritakan. Berarti seperti narasi. Ya. Ada narasinya Bu, yang jelas itu tetap ada narasinya. Berarti ini nanti materi ini disebutkan di situ. Materi ini masalah nilai-nilai apa kuwi sijine peran guru apa ditulis, baru nanti belakangnya Pak Widodo apa ngono ya. Nggih. Dalam materi ditulis semuanya dulu. Terus berikutnya lembar berikutnya baru Pak Widodo itu sudah mencakup apa saja. Nah, Bu Ririn apa saja, saya apa saja. Nggih. Baik. Terus lembar berikutnya nanti untuk materinya nanti kan merancang satu kegiatan. Ini berarti intinya nanti dari kolaborasi ini jenengan itu misalkan ada nilai yang ditampilkan di situ, nanti misalkan salah satu aja dulu, misalkan menjadi aku lek memahami iki cek sulit Ibu. menjadi model di sekolahan, maksudnya instruktur atau mentor
di sekolahan, terus itu disebutkan dalam kegiatan apa, ngono toh? Iya, kayak seperti itu. Misalnya kalau saya kan di setiap ada FLSN, saya melatih anak nari. Di jelas nih termasuk yang apa, yang inovatif atau apa itu? Berpihak pada murid juga Berpihak pada bisa murid. masuk. Berpihak pada murid masuk. Terus inovasi masuk. Putus-putus ya suaranya. Betul, jelas Bu. Jelas Bun. Iya. Lah, Pak, seperti itu. Oke, nganu aja nanti untuk materinya ini nanti coba kita jabarkan dulu aja Bu. Jadi setelah slide yang ini nanti kita bisa menjabarkan terkait dengan apa namanya? Kok kena sebentar. Tadi mana lagi yang ini ya? Materinya kan ini, terus kemudian yang kedua nanti adalah penjabaran dari setiap nilai, Bu. Pengertiannya secara singkat. Bikin nanti nggih. Penjabaran nilai nggih. Niku berarti nilai 5 niku. Ya, kelima nilai itu nanti dijabarkan. Penjabaran dari nilai-nilai itu nggih. Jadi nilai-nilai tadi ada 5 apa mawon berarti. Tak tuliskan sekalian di sini nanti enggak lali. Berpihak pada murid. Nggih. 1. Ini yang kedua reflektif. Berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Nanti dijabarkan mungkin satu apa namanya ini jadi satu slide ya apa-apa, nanti divariasi dengan lain lah menopong dan itu. Terus kemudian untuk slide berikutnya bisa kita nanti setelah dari pemaparan nilai-nilai itu nanti juga bisa kita tuliskan peran guru penggerak. Ya. Peran guru penggerak ada berapa Bu Farida tadi? Saya lupa. Ada 5 ya? 5 atau 6 tadi? 6 gitu ada ya. 5. Ada 5. Ada 5. Apa mawon? Kula suka nih. Niku menjadi pemimpin pembelajaran. Saya tulis dulu Bu nggih. Nanti kita bahas yang ini nanti. Menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran. Terus menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach guru lain. COACH. Terus mendorong kolaborasi. Ya. Mewujudkan kepemimpinan murid. Menggerakkan komunitas praktisi. Praktisi. Terakhir. Loh, itu yang terakhir 5. Oh, 5 toh nggih. Ada 5. Oke, 5. Ada 5. Ini terkait dengan peran guru. Nah, di sini nanti setelah paparan-paparan yang ada di sini, misalkan ini kedua penjabaran ini sudah dijabarkan, tidak usah detail-detail, tidak usah Bu. Maksudnya secara garis besarnya aja. Berpihak pada murid itu misalnya deskripsinya apa, berpihak pada murid itu maksudnya gimana toh? Lah penjabarannya seperti apa? Singkat aja. Terus kemudian contohnya, contoh implementasinya apa? Misalkan mandiri, apa tadi? Berpihak pada murid gitu. Berpihak pada murid. Ya, itu misalkan memberi kesempatan pada murid untuk mengembangkan diri sesuai minat, bakat dan sebagainya.
Membuat perangkat pembelajaran yang bervariasi baik dari segi model, strategi dan sebagainya. Contohnya itu ya saged mawon mungkin memberi kesempatan pada murid untuk mengembangkan diri sesuai minat, memberi kesempatan murid untuk bertanya pada proses pembelajaran, itu juga termasuk berpihak pada. Dan banyak contohnya sebenarnya yang sebenarnya itu juga sering kita lakukan, cuman kita nggak menyadari istilah yang sering yang muncul saat ini itu. Itu nanti contoh-contohnya misalkan ada seperti itu. Nanti untuk penjabarannya gitu. Nanti jadi penjabaran itu ada deskripsinya, artinya atau pengertian dari berpihak pada murid itu apa, terus sama kemudian contohnya diberi contohnya. Nanti bisa dibahas juga lah. Mandiri juga ada, semua sudah ada pengertian. Terus kemudian setelah ini nanti kita membahas terkait ini peran guru penggerak. Ini kita bahas dulu. Peran guru penggerak. Nah, peran guru penggerak ini nanti bisa dituliskan nilainya. Misalkan menjadi pemimpin pembelajar, misalkan. Nah, di dalam menjadi pemimpin pembelajar ini nanti nilai apa yang dimunculkan gitu loh. Jadi ada keterkaitan antara nilai itu dengan peran guru penggerak itu ada. Jadi maksudnya gini, misalkan saya seringnya jadi kucing itu kados yang memberi kayak apa ya, nek nggone seminar sing wae seminar gitu ya. Ya. Nah, seperti memberi kayak apa ya, narasumbernya nonton. Narasumber seperti itulah ya, memberi arahan seperti itu sepertinya. Ini saya contohkan, misalkan saya seringnya dulu itu ya, kebetulan saya ketua KKG juga di gugus saya, terus koordinator BOS juga dulu, tapi sekarang sudah pensiun. Saya nggak mau capek ya dengan BOS. Terus akhirnya ini misalkan contohnya saya mengambil kekuatan yang ada, yang pernah saya lakukan, peran sebagai guru penggerak itu adalah misalkan menjadi coach bagi guru lain misalkan. Nah, nilai yang ada di dalamnya itu apa? Bisa kolaboratif, bisa mandiri, bisa inovatif, bisa kelima nilai itu muncul di situ bisa. Paham maksudnya nggih? Jadi ketika saya menjadi menganggap peran guru penggerak, peran saya sebagai guru penggerak itu misalkan karena saya pernah melakukan coaching ke guru-guru lain dan juga mungkin guru di luar sekolah saya, berarti itu nanti bisa saya munculkan. Jadi misalkan nama saya siapa, bisa dikasih foto tadi dan sebagainya, menjadi apa, perannya menjadi sebagai guru penggerak pernah menjadi apa gitu loh Mas Teh. Saya contohkan tadi, misalkan menjadi coach bagi guru lain. Nah, nilai yang ada di dalamnya itu apa? Itu nilainya misalkan kolaboratif. Berarti kan saya contohnya memberikan apa ya? Atau bisa mengimbaskan materi-materi itu terkait dengan pendidikan lah yang jelas kepada guru lain atau kepada rekan-rekan guru dalam satu gugus dan sebagainya. Misalkan itu. Tapi misalkan nanti untuk perannya ini nanti misalkan diambil salah satu enggak apa-apa, Bu. Jadi jenengan ngambil coach bagi guru lain bisa, mendorong kolaborasi nggih saged, mewujudkan kepemimpinan murid nggih bisa, atau menjadi pemimpin pembelajaran juga bisa. Nah, ini nanti setiap kita itu satu slide saja nanti, misalkan nggih saya tak tambah nih slide. Berarti ini peran guru penggerak menjadi pemimpin apa itu tadi, terus dijabarkan dulu enggak? Dijabarkan? Ya, enggak usah dijabarkan, Bu, enggak usah dijabarkan. Oke, enggak usah. Ini misalkan saya nggih, misalkan saya di sini, misalkan tak kasih apa ya? Ben rondo apik ngono mesti. Ya nantilah itu masalah nanti misalkan saya contoh pelaksanaan misalnya gitu.
Ya misalkan dari saya Ya. pribadi. Terus ini saya munculkan, mungkin saya kasih gambar, saya kasih apa itu, misalkan menjadi coach apa tadi, lali aku Bu. Yang nilai tadi loh, menjadi coach Menjadi guru coach lain. guru Misalkan lain. ini. Misalkan ini. Misalkan ini. Nah, terus bisa nanti di bawahnya itu dipaparkan nilai-nilai yang ada itu apa saja nilai-nilai yang ada di dalam apa namanya peran guru menjadi coach ini, nilai-nilai yang ada itu apa gitu loh. Mandiri, kolaboratif, Mungkin bisa ya mandiri, bisa, kolaboratif, inovatif. Kalau inovatifnya sulit gitu. Nah, kolaboratif jelas. Ya. Kolaboratif. Ini terus kemudian inovatif juga ada Bu. Inovatif saya pernah menjadi apa namanya itu tim pembuat video untuk apa namanya COVID itu pernah kan dulu. Ya. Itu kan termasuk inovatif itu. Ya. Terus mungkin ada mandiri. lagi apa mandiri. Nek mandiri niku nganu ini perspektifnya pripun nggih? Kalau mandiri. Tadi kalau mandiri penjelasannya tadi gimana ya? Oh ya bisa masuk mandiri itu Bu. Kelihatannya bisa. Karena mandiri itu pengertiannya guru penggerak senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Bersikap mandiri juga berarti mampu mendorong diri sendiri untuk bergerak melakukan inovasi dan Jadi kalau dalam diri saya mandiri tentu saja ya karena dulu khususnya bos nggih di Kecamatan Korwil itu kalau dulu itu awalnya memang nggak boleh ada semacam paguyuban atau apa itu pernah dilarang oleh dinas dulu. Nah akhirnya kita membuat sebuah paguyuban. Kalau dulu organisasi atau apa itu yang dilarang. Kita membuat paguyuban karena untuk apa sih? Tujuannya itu untuk mempermudah koordinasi antar sekolahan terkait dengan pelaporan bos karena memang itu penting sekali. Tuh, akhirnya saya sama rekan saya itu mengadakan paguyuban yang di dalamnya itu ada bendahara atau admin bos satu kecamatan. Nah, kebetulan koordinatornya saya, nah itu akhirnya itu berjalan sampai tahun kemarin. Untuk tahun ini kebetulan saya memang mau tidak mau ya saya mengundurkan diri karena sudah jenuh dengan bos dari awal bos sampai tahun kemarin itu baru berhenti ini. Gitu. Itu juga bisa dimasukkan gitu berarti. Iya. Mandiri. Mandiri. Misalkan seperti ini Bu. Terus nanti atau mungkin sekalian nah untuk desainnya nanti dirancang pripun saya nih nanti. Terus sinten meneh niki Bu Ririn apa Bu Farida Rien? Bu Farida Rien enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Farida nggih. Iki nama lengkapnya sinten Bu? Farida Dwi Prastuti. Dwi Prastuti. Pras. Oh iya, maaf Mas. Ya. Kemudian untuk ininya apa Bu yang ada yang bisa dimunculkan untuk peran guru penggeraknya ini dulu. Nanti untuk nilainya ada yang ada di dalamnya. Nah, itu tadi saya melatih anak-anak untuk FLSN. Ya, itu berarti masuk apa itu? Mendorong kolaborasi, masa gitu ya? Yang lainnya, misal yang lainnya Bu. Apa ya? Bisa menjadi pemimpin pembelajaran, bisa ya? Bisa. Pembelajaran bisa.
Kalau menggerakkan komunitas praktisi itu maksudnya gimana? Menggerakkan komunitas praktisi. Berarti kan bukan siswa ya. Kalau praktisi Bukan. berarti Bukan, mungkin bisa berupa warga apa namanya, warga sekolah ya, komite atau wali murid, atau mungkin organisasi-organisasi yang lain yang jenengan ikuti itu nggih saged. Atau mungkin organisasi-organisasi kependidikan nggih saged. Mungkin pramuka atau apa itu kelihatannya bisa. Nah, untuk itu loh ya. ya. Nggih. Tapi untuk misalkan untuk perannya ini misalkan memang pada kenyataannya sama, saya rasa ya enggak apa-apa, Bu. Saya kan juga suka melatih senam guru-guru, murid gitu. Itu berarti kolaborasi juga. Kolaborasi juga ya, mendorong kolaborasi. Bisa enggak apa-apa, kekuatan nilai guru pembinaan nopo. Misalkan umpami berpihak pada murid itu berarti mewujudkan pembinaan murid, mendorong kolaborasi, itu semua masuk, Bu. Jadi di setiap peran ada berapa tadi, 5 peran nggih. Setiap peran ini bisa jadi semuanya masuk. Bisa jadi semuanya masuk, Bu. Tergantung kegiatannya itu kegiatan itu nanti yang kita gerakkan itu siapa. Kalau guru dan murid, guru juga, murid juga. Guru juga, murid juga bisa. Enggak apa-apa, Bu, bisa. Lebih dari satu enggak apa-apa nggih kayaknya. Sing napa, Bu? Berarti mendorong kolaborasi ya? Perannya. Nah, kalau mendorong kolaborasi kan enggak harus guru saja, enggak murid saja. Mendorong kolaborasi itu banyak, Bu, malahan ya, itu. Saya mendorong wali murid ya saged. Nggih. Atau mungkin lainnya nggih saged, enggak apa-apa. Enggak hanya murid dan guru itu sebenarnya. Menjadi pemimpin pembelajaran. Kalau ini harus satu atau bisa beberapa ya, Mas? Ya, Pak. Ini. Ya, kita munculkan satu saja, enggak apa-apa. Satu saja. Yang maksudnya itu yang terkuat lah, yang menurut kita yang paling sering kita lakukan gitu aja. Yang sering dilakukan mendorong kolaborasi. Mendorong kolaborasi. Yeah. Enggak apa-apa, kita ikuti ini berarti mendorong kolaborasi nggih. Yeah. Nah, mendorong kolaborasi. Ya, untuk nilai yang ada, Bu. Nilai yang ada bisa berpihak pada murid, terus mandiri, kolaboratif, inovatif, masuk semua. Oke. Berarti dari kelima itu masuk ini, semua. Berpihak pada murid ada, mandiri ya. Sebenarnya nggak ada nggih. Mandiri ada, reflektif itu juga ada semua. Ini dari kelima nilai ini yang paling sering atau paling kuat dalam implementasinya yang mana, Bu? Selain berpihak pada murid, oke, sudah bisa ini saya rasa ya. Terus nomor mandiri. Kan saya menciptakan tarian sendiri. Oke, nggih, mandiri. Mandiri. Reflektifnya bagaimana? Reflektifnya berpun? Reflektifnya bila gerakan itu, misalnya saya membuat gerakan, saya latihkan, terus ada yang bilang, Bu, itu enggak sebaiknya gitu. Terus saya mikir, oh berarti harusnya gini. Ada yang kritik saya, terus oh ya dialihkan gerakannya, pindah gini aja gitu. Oke, berarti masuk semua nih nilainya ya. Oke.
Nilainya semua masuk. Nanti Jani bisa, kalau bisa diberi contoh Bu nek sakit ini nanti. Supaya nanti Ya. Bu Ririn nggak bingung nanti gitu. Nah, iya ya. Misalnya berpihak pada murid itu apa ya? Kalau sebenarnya Dijabarkan di bawahnya. PowerPoint ini jadi memang inti-inti ini tok ini, poin-poinnya Nah, iya. dijabarkan dulu jadi. Oh, gitu. Kadang saya lupa ya. Nanti saya lupa ya dibantu lah. Iya, ya. Nggih, enggak apa-apa ini, nggih, Bon. Ini Iya. kita ambil ini nggih. Terus selanjutnya Bu Ririn. Ya. Kalau saya Pak, kalau nilai guru penggeraknya itu saya berpihak pada murid dan kolaboratif. Yang perannya Bu? Oh, perannya. Cara perannya menjadi pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaboratif. Jadi pemimpin pembelajaran nggih. Sama 2 berarti nggih. Putus. Putus ya? Sinyal apa ini? Iya. Kalau untuk yang menjadi pemimpin pembelajaran ini nilainya apa Bu? Nilai yang ada di dalam peran itu. Nilainya contohnya Mas? Ya, nilai-nilai dari kelima nilai itu tadi yang diantaranya ini berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Oh, putus lagi, enggak dengar. Putus-putus. Heran, saya ambilnya kan itu toh perannya. Pak, halo. Halo, nggih. Oh. Saya kan ambilnya untuk perannya itu menjadi pemimpin pembelajaran. Nggih. Terus sama Mendorong kolaborasi. Oh, putus-putus lagi. Enggak dengar Bu Ririn. Coba ditulis saja Bu Ririn. Putus lagi, putus lagi. Ditulis di kolom chat aja kalau enggak bisa. Oh, Jen. Ini sudah lagi. Sambil saya nunggu nanti. Untuk saya misalkan menjadi coach bagi guru lain. Nilai-nilai kolaborasi. Menjadi coach berbagi ilmu kolaborasinya. Kolaborasinya.
Nilai-nilai polos. Ini Bagi ilmu. chatnya Bu itu mana? Bu Ririn. Ini belum baca ya. Belum Belum nulis. Oh, belum ada. belum nulis. Nanti untuk peran guru penggerak ini nanti jangan dimunculkan loh gini. Jadi peran guru penggerak misalkan yang pertama saya tadi terus langsung di bawahnya enggak apa-apa. Atau itu diberi judul sendiri besar gitu nggih, teng slide-nya. Nanti terus bawahnya baru menjabarkan yang punya saya dulu, terus gini jenengan, gini Bu Ririn gitu. Maksudnya gini Bu, ini saya ini besar misalkan ini satu halaman Bu, ini satu slide. Ini satu slide sendiri nanti versi bawahnya baru saya. Ini nama saya, ini saya terus kemudian perannya sebagai apa, terus nilai-nilai dari peran itu apa. Misalkan di sini dijabarkan juga bisa. Ya, misalkan ada penjabaran terkait dengan kolaborasi. Contoh penjabarannya kalau coach kan melatih guru. sudah bisa nyambung Bu Ririn? Belum ada. Belum. Malah keluar nih ada. Ya, malah hilang. Mungkin mencari sinyal.
Belum masuk Bu Farida, Bu Riri. Belum. Ya wes, enggak apa. Kita bahas dulu Bu. Ini saya deskripsikan aja dulu yang punya saya dulu. Nanti untuk bisa lanjuti untuk pembuatan PPT tak kecilkan Bu, gak cukup. Nanti kalau bisa ini satu slide aja nanti biar enggak terlalu banyak slide ya. Terbaca, sakit terbaca Bu. Sakmenten ini bisa terbaca. Bisa Bu. Kalau saya belerung soalnya saya sebenarnya ini plus juga min juga. Tapi kacamatanya plus. enggak. Oke. Ini besar ya masalahnya 28 ini besar. Iya, besar. Biasanya 16 ya, 24 ya besar ya. Oke. Slide. Ini kalau saya tak buat 2 aja enggak apa ini menjadi coach bagi guru lain ini. Yang kolaboratif sama sebenarnya inovatif ini juga mesti masuk tapi tak buat apa ya, kolaboratif sama mandiri aja. Bu Ririn monggo, Bu Ririn, Bu Farida. Ini untuk apa ya? peran jenengan untuk mendorong kolaborasi untuk nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif ini penjabarannya nanti bisa jenengan
jenengan pikirkan dulu, enggak apa-apa Bu. Iya. Intinya ini seperti ini, nanti Iya. jenengan share-kan ke Bu Ririn nggih. Bu Ririn nggih. Olah untuk desain dan sebagainya. Nah ini Bu Ririn ini yang belum muncul, ini belum gabung lagi Bu Ririn. Belum. Mboten WA jenengan. Mboten nih. Coba tak. Coba jenengan Bu WA. Selain enggak masuk ini. Sinyal, kendala sinyal sepertinya. Iya. Soalnya di hutan sana. Oh, dalamnya Bu Ririn pundi? Ini yang Bu Ririn ini yang Soko atau yang itu ya, yang Banjarjo ya? Oh, Banjarjo. Banjarjo. Masalahnya nanti kaitannya kalih Bu. Ini kalau sudah kita clearkan untuk terkait dengan peran, terus kemudian nilai yang ada di dalam peran itu sebagai guru penggerak, itu nanti kan untuk selanjutnya kita membahas terkait kira-kira kekuatan atau nilai guru penggerak yang bisa kita munculkan nanti terkait dengan peran dan nilai-nilai yang ada di dalamnya itu nanti untuk membuat satu kegiatan. Jadi kita nanti intinya membuat satu kegiatan. Dari satu kegiatan di mana kegiatan itu nanti bisa mengkolaborasikan dari peran jenengan, kemudian nilai yang ada di situ, perannya Bu Ririn, perannya saya sebagai guru penggerak, itu nanti dikolaborasikan kira-kira yang cocok yang mana, yang masuk yang mana, kemudian membuat sebuah kegiatan. Kegiatan itu ya macam-macam Bu, misalkan membuatan kegiatan ekstra, membuat kegiatan yang bisa dikerjakan bersama-sama itu biasanya seperti kegiatan peringatan hari besar, bisa peringatan hari besar agama dan sebagainya seperti itu. Endingnya nanti di situ Bu, kita kelihatannya seperti itu. Gambaran saya loh nggih. Jadi setelah mengetahui nilai-nilai atau peran kita sebagai guru penggerak itu nanti kita kolaborasikan Kita kolaborasikan dalam bentuk sebuah kegiatan. Nah, kira-kira itu kegiatan apa atau nanti yang bisa kita buat sehingga kegiatan itu dapat mengimplementasikan peran kita sebagai guru penggerak yang ada di dalamnya. Jadi nanti kita putuskan bareng-bareng, kita nanti mau membuat kegiatan apa kira-kira yang bisa kita buat untuk yang ada di dalamnya itu ada kolaborasinya itu. Seperti ini, judulnya kan merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran GP yang dipilih. Kan kita nanti pilih satu peran GP saja sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Jadi itu Bu, nanti misalkan satu peran jenengan misalkan jenengan ada beberapa tadi peran jenengan sebagai inilah yang diambil nanti satu Bu. Jadi punya jenengan, punya saya, punya Bu Ririn, itu nanti kita diskusikan bareng-bareng mana yang akan kita ambil itu yang mana. Misalnya outbound di tempat wisata sejarah gitu. Itu juga itu juga kegiatan juga enggak masalah, bisa juga. Dan kegiatan itu macam-macam Bu, bisa berupa misalkan jenengan kan melatih tari, terus kemudian apa bunyi kok menciptakan itu mengaransemen atau mengapa itu gerak itu loh. Apa itu namanya lah itu bisa diambil Bu jenengan itu sebenarnya. Kan fokusnya jenengan di situ. Lah nanti itu di peran jenengan di situ bisa diambil. Jadi satu peran jenengan yang diambil misalkan terus upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan itu dalam kelompok itu apa? Oh gitu ya. Cara mengkolaborasikan kekuatan yang telah diambil. Nah, tadi gambaran saya itu setelah kita memilih gitu kegiatan yang
yang dilakukan nanti untuk pengadaan kegiatan itu yang mendukung proses pembelajaran siswa atau itu berarti nggih? Ya. Nah, itu nanti apa saja. Apa misalkan mendorong rekan-rekan sejawat untuk bersama-sama membuat apa sing jenengan anu wau, atau mungkin mendorong rekan-rekan sejawat mengikuti pelatihan secara bersama bareng-bareng. Ayo misalnya latihan nari bareng, nanti kalau sudah bisa kok nanti di implementasi siswa, dilatih siswa itu juga bisa. Gitu. Atau mungkin mendorong rekan sejawat untuk memanfaatkan IT dan sebagainya, mendorong rekan-rekan sejawat untuk saling membantu dalam kegiatan pembimbingan ekstra, OSIS, kerohanian dan sebagainya. Itu nanti merupakan bentuk dorongan kolaborasi antar guru. Dan nanti setelah itu ini implementasi dari anu sih Bu. Implementasi dari peran saya jenengan dan siapa tadi? Bu Ririn. Dimasukkan ke materi, bukan materi apa namanya? Ke sub mendorong kolaborasi antar guru. Dimasukkan saya tadi apa, jenengan apa, terus Bu Ririn apa. Lah terus setelah itu selesai semua nanti kita bahas. Mari Bu Ririn nggak bisa masuk ya. Setelah itu bisa kita bahas bareng. Katanya tadi berusaha, saya WA jawab berusaha masuk tapi belum bisa. Ya pun kita kan dulu aja. Ngobrol-ngobrol dulu sambil nunggu. Nah, setelah itu nanti sudah dirancang semua, baru nanti kita akan menentukan kegiatan apa kira-kira yang akan kita pilih. Jadi satu kegiatan apa yang kita pilih. Nah, misalkan ngambil satu peran tadi dari guru penggerak tadi, dari peranin jenengan misalkan, berarti itu nanti yang akan kita munculkan itu adalah kegiatan jenengan. Jadi kegiatan jenengan. Nah, ketika jenengan melakukan kegiatan itu, rancangannya seperti apa? Berarti mulai dari persiapan awal itu seperti apa, kemudian pelaksanaannya bagaimana, terus kemudian nanti hasil yang diharapkan itu seperti apa. Terus sesi terakhir itu misalkan perlu refleksi, gitu. Ya. Akhir mungkin perlu refleksi atau briefing kegiatan dan sebagainya. Seperti itu Bu gambarannya dari saya loh, gitu. Ya. Ini Bu Ririn sudah masuk, bisa ditulis. Bon. Halo, Bu Ririn, sudah bisa mendengar? Oh. Nggih, bisa. Saya ulangi nggih. Jadi Nah, coba saya ulangi dulu. Ini terkait dengan ini tadi. Ini contoh gambaran Bu. Jadi untuk peran guru penggerak kan tadi misalkan saya menjadi coach bagi guru lain. Nah, nilai-nilainya apa? Misalkan saya ambil 2 nilai aja. Misalkan kolaboratif. Itu kolaboratif nanti saya sedikit jabarkan aja. Misalkan sebagai guru penggerak kita harus mampu berkolaborasi dengan teman sejawat atau guru-guru lain di luar sekolah kita dan atau bahkan dengan masyarakat. Terus bawahnya nanti dikasih contohnya aja. Ini sudah saya sudah nanti terkait yang punya Bu Farida nanti koordinasi sama Bu Farida kalau misalkan pada Google Meet meeting nanti kolaborasi nanti meeting Google Meet nanti selesai misalnya durasinya udah habis nanti koordinasi sama Bu Farida gitu. Jenengan koordinasi sama Bu Farida terkait penjabaran ini. Terus kedua misalkan mandiri ya tadi saya ambil nilai mandiri dari coach bagi guru lain ini. Nah, kan sebagai guru penggerak harus mampu menggerakkan diri sendiri untuk mengambil tanggung jawab yang sifatnya itu ya tanggung jawab untuk kita sendiri atau mungkin tanggung jawab itu bisa berupa tanggung jawab untuk orang lain. Artinya kita terdorong Bu, kita terdorong untuk bukan mengambil alih sih. Kita terdorong, termotivasi untuk berperan di situ di dalamnya. Berperan sebagai coach karena saya kan saya ambil dari coach bagi guru lain, berperan sebagai coach untuk memberikan penjelasan tentang terkait materi-materi apa gitu. Tertentulah. Saya ambil contoh ini koordinator BOS karena saya sudah pernah mengalami itu sangat lama bahkan. Contohnya itu, ini yang dari saya untuk slide yang ini, yang peran. Nanti Bu Farida untuk detailnya nanti misalkan waktunya ini sudah masih lama sebenarnya. Kalau waktunya ini sudah habis, nanti bisa koordinasi untuk membuat PowerPoint-nya. Terus yang selanjutnya jenengan Mbak. Lah, jenengan ngambil peran sebagai menjadi pemimpin pembelajar.
Nanti nilai-nilainya yang ada di dalam menjadi guru pemimpin belajar itu apa nilai yang ada di dalamnya. Oke, nanti saya carikan, Pak. Oke, jangan cantumkan. Terus yang mendorong, kemudian yang kedua mendorong kolaborasi. Nilai-nilainya apa? Nanti kalau itu tidak bisa dijelaskan dalam satu slide misalkan, bisa kalau jenengan ngambil 2 peran tahun ini. Misalkan jenengan buat 2 slide ya enggak apa-apa. Ya ini Jadi, satu aja nggak apa-apa, no. Sebagai pemimpin pembelajaran itu aja loh, Pak. enggak apa-apa, ambil salah satu aja enggak apa-apa. Nah, ya, makanya Satu kalau ya. Satu, oke. Nah. Nah, ini saya ulangi. Terkait setelah itu nanti, setelah penjabaran peran masing-masing, ya, peran masing-masing nanti. Terus kemudian sekarang kita bahas, Bu. Nanti gambarannya saya juga perlu tahu peran jenengan itu sebagai pemimpin belajar itu seperti apa sebenarnya. Itu saya mungkin sakit menjabarkan Bu jenengan contoh sebagai pemimpin belajar ini Bu, monggo. Gambarannya yang termawon, mungkin terkait deskripsi di slide-nya monggo. Nonton ya, bentar. Mungkin dengan nganu ya, Pak. Menjadi pemimpin pembelajaran. Mungkin kita dengan memimpin dalam memberi apa ya? Maksudnya kepada kita nggak tahu seperti itu ya. Anu Bu, Apa yang nilai-nilainya berhubungan dulu. dengan Dalam nilai-nilainya Bu. Kalau nilai yang terkandung di dalamnya mungkin apa nggih menjadi pemimpin pembelajar. nilainya mungkin bisa mungkin nanti saya carikan dulu Pak. Makanya kan misalkan jadi kan makanya di share ngonten game, makanya saged dipelajari. Nggih saged Bu nggih. Nggih. Jadi gambarannya itu yang tahapan-tahapannya nggih tadi yang saya ulangi. Yang pertama nanti terkait dengan nilai penjabaran dari nilai-nilai dari guru penggerak, kemudian perannya. Untuk peran ini nanti dibuat satu slide Bu ini Bu. Buat satu slide, besar. Ini satu slide sendiri, kemudian bawahnya ini nanti baru penjabarannya. Misalkan peran saya sebagai guru penggerak, misalkan saya, ini slide saya. Kemudian mungkin Bu Farida niki kesulitan jenengan. Nah, setelah ini baru nilai. Setelah ini nanti berarti yang perlu kita cari itu sekarang kita tentukan, yang perlu kita cari ini kekuatan nilai guru penggerak. Kekuatan guru nilai apa namanya? Kita tentukan satu peran, Bu. Kita membuat karya tentang rancangan satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran CGP yang dipilih sebagai upaya mengolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Jadi kita intinya nanti bareng-bareng monggo membuat sebuah kegiatan. Kegiatan apapun itu, bisa kegiatan ekstra, bisa kegiatan dalam pembelajaran, atau mungkin kegiatan peringatan hari besar, itu boleh. Menurut saya itu boleh, tapi di dalamnya nanti mengkolaborasikan terkait peran kita masing-masing. Ada kolaborasi nih yang Bu. Itu. Nah, gambarannya nanti kita tentukan sekalian aja. Ini kira-kira yang lebih mudah untuk
aplikasikan dalam kegiatan itu perannya siapa? Ngeten. Atau punya Ibu Farida aja ya, kelihatan Ibu Farida lebih itu. Tadi kegiatannya termasuk ekstrakurikuler sih sepertinya. Ya, masuk ekstra. Nggih. Masuk ekstrakurikuler itu ke ekstra apa, Bu? Ekstra tari berarti ya? Ekstra tari. Ya. Nggih, ekstra tari. Pripun? Kita ambil satu kegiatan ekstra niku pripun? Atau mungkin kegiatan yang lain atau PHBI atau kegiatan apa itu nggih, monggo kita sepakati mawon. Monggo. Atau nganu nggih Pak, apa itu berpihak pada murid itu, tema itu, misalkan tema itu nanti Kalau kita nganu berpihak pada murid, kegiatan yang relevan apa, Bu? mungkin dengan kita ngambil tema gaya hidup berkelanjutan konten seperti Gaya hidup berkelanjutan. Gambarannya pripun, Bu? contohnya seperti apa ya, mengolah sampah itu menjadi barang yang bernilai, ngonten. Bisa enggak ya? Itu. Oh, pelajaran P5. Itu nanti masuk P5. Iya, maksudnya kita ngambil P5-nya, nggih, profil nggih niku. Berdiferensi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ngonten P5. P5 untuk kegiatannya. Tema nggih, gaya hidup berkelanjutan, mungkin seperti mengolah sampah barang yang bernilai, ngonten kreatif, ngonten pripun? Oh, gimana apa? Nggih, enggak apa-apa. Terus rancangan kegiatannya seperti apa itu nanti? Bentar. Mengolah sampah plastik atau mengolah sampah organik dan dua-duanya organik sama anorganik atau anorganik saja. Mungkin dengan sampah yang enggak berat-berat itu loh Bu, kalau apa sampah yang anu aja ya. Yang plastik itu ya nanti bisa dibuat plastik semacam karya seni gitu nggih. Jadi botol-botol bekas bisa. Berpihak pada murid itu nanti kalau membuat sampah plastik dibuat menjadi sebuah karya, nilai-nilainya juga bisa masuk semua. Iya. Berarti apa Bu tadi untuk apa namanya yang kegiatan yang ditentukan? Kegiatan yang diunggulkan nanti yang bisa mencakup semuanya.
Monggo. Oh, Bu Farida gimana tadi? Bu Farida, Bu Ririn ngadat lagi Ya. kayaknya. Telepon Bu. Enggak deh. Pasti ini kegiatannya, gambaran kegiatannya nanti. Karena kan dalam kegiatan itu nanti harus ada kolaborasi antara peran dan nilai kita masing-masing. Itu harus ada di dalamnya. Misalkan saya sebagai peran saya kan kucing gitu. Kucing tadi di situ juga ada misalkan di dalamnya sebagai coach itu kalau kegiatan ini kira-kira ada nggak toh untuk coachnya kira-kira seperti itu kan mestinya tetap ada gitu. Tetap ada pelatihnya. Ya maksudnya yang itu yang membimbing atau yang memberi arahan pada guru lain atau kemudian pada siswa itu kan mestinya ada ya. Di situ dalamnya ada. Terus kemudian ada lagi mandiri. Pasti ada dorongan dari diri kita lah intinya. Untuk mengadakan kegiatan itu tetap ada nanti. Mesti ada itu. Kalau nggak ada ya nggak mungkin kita ada kegiatan gitu. Ya. Nah, terus kemudian untuk yang Bu Farida mungkin ada berpihak pada murid. Mungkin ada. Mandiri juga ada. Reflektif itu bisa jadi ada. Karena pada sebuah kegiatan itu memang baiknya kita harus merefleksi. Jadi apa sih kekuatan dan kelemahan dari kegiatan yang kita laksanakan? Ya. Terus kolaboratif pasti, kolaborasi dengan siswa, kolaborasi dengan guru yang lain, atau bahkan kolaborasi dengan wali murid. Inovatif itu mesti ya tetap ada. Menciptakan tadi ya ada. Ya. Terus nanti tinggal mungkin Bu Ririn, nanti apa? Tentunya juga ada semua sih sebenarnya kegiatan nilai-nilai itu. Ini kan menjadi pemimpin pembelajar ini ya tetap ada. Nilai-nilainya salah satunya paling ya tetap apa itu tadi? Kolaborasi. Berpusat pada siswa, berpusat pada murid itu ya, tetap pada siswa itu tetap ada itu nanti. Ya. Nah, untuk kegiatan yang terancang, rencana dirancang tadi itu nggih, apa namanya? Apa Bu? Lali aku. Apa? Berkelanjutan ya kalau Bu? Atau yang tari aja yang sudah dilaksanakan Bu Farida. Kan lebih enak kalau sudah nyata di sekolahan. Ya, ya bisa juga sih. Kalau saya bisanya senam, nari, seperti itu. Senam, nari, nyanyi, yang seni-seni. Kalau tari itu baru. Kalau tari itu berarti masuk ekstra nggih, Bun. Masuk ekstra. Ya. Kegiatan ekstrakurikuler itu nanti masuknya ya. Kegiatan ekstrakurikuler tari. Misalkan mau mengadakan kegiatan itu ya enggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalkan mengadakan kegiatan tari, ekstrakurikuler tari, itu nanti tentunya juga harus ada rancangan kegiatannya. Jadi rancangan kegiatan sing di dalamnya itu ada nilai-nilai sebagai guru penggerak maksudnya. Maksudnya gini, jadi mau mengadakan kegiatan ekstra itu kan kita misalkan Bu Farida itu menciptakan koreo sendiri misalkan. Itu kan tentunya juga akan ada rencana toh nggih. Namanya tetap ada rencana. Jadi rencana awal itu menentukan apa dulu. Ya, menentukan temanya nggih, Bun. Ya. Tema atau mungkin judulnya, judul tariannya kita mau nari apa gitu. Ya, atau mungkin ada kegiatan misalkan gini, kegiatan ketika rapat guru misalkan, rapat guru. Nah, di situ nanti bisa dimunculkan. Misalkan contohnya kegiatan ekstrakurikuler tari, berarti rancangan awalnya itu rapat untuk menentukan kegiatan apa. Jadi nanti di situ perannya sebagai guru penggerak itu ya berkolaborasi dengan guru-guru yang lain atau ada sekolah untuk menyukseskan kegiatan ekstrakurikuler tari misalkan seperti itu. Oke.
Nah, di situ nilai-nilai yang ada, nilai yang diimplementasikan dalam kegiatan rapat itu kan nanti sudah muncul Bu nilai-nilai kita. Contohnya kemandirian karena ada dorongan dalam diri untuk mengadakan kegiatan itu. Kolaborasi, mengajak guru-guru yang lain untuk ikut serta untuk menyusun kegiatan itu antar guru gitu. Terus inovatif juga ada karena akan menciptakan kreasi sendiri. Itu juga ada kreatif. Itu rancangan awal. Sekarang rancangan awal itu rapat menentukan rancangan kegiatan. Ya, rapat menentukan rancangan kegiatan. Ini misalkan gini, judulnya kegiatan ekstrakurikuler tari atau seni ya tari atau seni tari sih Bu Farida? Seni tari gitu nggih. Oke, seni tari. Ya, terus nanti di bawahnya itu dikasih sub-subnya. Misalkan yang pertama rapat menentukan rancangan kegiatan. Nah, dijelas nih, rapat menentukan rancangan kegiatan itu seperti apa. Maksudnya kita nggak perlu detail koreo ini seperti apa, terus judul tari ini apa, enggak perlu Bu. Yang penting kita menggambarkan secara garis besar kegiatan rapat itu. Tak kasih contoh gini, misalkan kegiatan PHBI nanti bisa diimplementasikan kegiatan tadi juga. Contohnya gini, rapat menentukan rancangan kegiatan itu yang ada di dalamnya atau penjelasannya atau apa namanya deskripsinya seperti ini. Saya tuliskan misalkan gini, dalam menentukan rancangan kegiatan PHBI, guru penggerak memiliki peran mendorong kolaborasi antar sesama guru, misalkan itu. Maupun warga sekolah untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Contohnya seperti itu. Oke. Terus kemudian di bawahnya dinilai, dikasih nilainya, nilai yang ada di dalamnya. Nilai yang diimplementasikan pada kegiatan ini adalah misalkan kemandirian, kolaborasi, antar guru, dan inovasi. Itu seperti itu aja rancangannya. Berarti jenengan setelah Bu Ririn Dwiningsih buat slide baru, Pak. Ini slide baru. Ini slide baru. Jenengan tulis pindah ben Bu Ririn mboten bingung. Oke, tak buatkan slide baru. Kemudian dari slide baru ini nanti satu slide. Ini satu slide. Bisa kita masukkan rancangan seperti ini. Deskripsi singkat seperti ini. Bisa nggih. Ini seperti ini. Jadi membuat karya mungkin dengan menampilkan gambar-gambar apa ya, semoga didesain pun. Ini satu slide sendiri Bu ini. Oke, contohnya misalnya seperti slide. Terus nanti bisa kita stimulus dengan apa namanya? Ekstra tari. Ya. Maksudnya mendorong kolaborasi antar guru itu loh, ada sedikit stimulus terkait mendorong kolaborasi antar guru, misalkan di sini kita munculkan karena tadi kegiatan ekstra nggih. Ya. Itu bisa kita pakai yang ini juga bisa. Nih. Nah, seperti ini. Kegiatan yang dilakukan yaitu mengadakan kegiatan yang mendukung proses pembelajaran siswa. Ini khususnya bisa atau mungkin di bahasa sendiri boleh, khususnya kegiatan ekstra kurikuler tari ya. Tari misalkan.
Nah, ini nanti di bawahnya ini bisa disajikan nanti masih di dalam satu ini nggih. Di mana sih tadi sisipkan. Apa ya misalnya bentar Bu, Pak. Mengadakan rapat. Oh, sebentar tak rancang sih Bu. Misalnya iki pertama mungkin mendorong kolaborasi ini mendorong rekan guru atau sejawat untuk bersama-sama apa namanya membuat ya Bu, Maaf, bersama-sama membuat apa ya, membuat apa Bu namanya ke, mendorong rekan-rekan guru untuk bersama-sama membuat apa Bu jenenge aku lali. Maksudnya yang apa? Rancangan ya, rancangan gerak tarinya ya, Ya, enggak apa-apa. agar lebih Bervariasi. menarik, terus menyenangkan misalkan. Terus kemudian yang kedua misalnya ini Bu Farida mau apa mendorong apa ya? Bisa ini mendorong rekan guru atau teman sejawat sebenarnya mengikuti pelatihan secara bersama-sama. Nanti ditambahi dulu sendiri lagi ya. C. Disempurnakan sendiri lah. Diolah. Ya, yang dapat mengembangkan yang ini kan mandiri, masuk mandiri, nilai mandiri yang dapat mengembangkan kompetensi diri. Termasuk tadi ngajak bareng-bareng, ayo latihan bareng-bareng itu loh itu kan ya, termasuk itu. Ini gini jenengan game pemasuk yang punya saya mendorong rekan-rekan untuk bersama membuat rancangan gerak tari. Ini masuk nilainya itu nilai kolaboratifnya. Kalau yang kedua ini masuk ke dalam nilai mandirinya. Kita munculkan yang sub aja, maksudnya yang poin-poin aja. Nggak semua dimunculkan, nanti banyakkan apa ya malah. Beberapa aja yang dimunculkan. Kemudian Bu Ririn itu bisa apa Ibu? Beriin contohnya apa Ibu ya? Tadi yang masuk tadi apa? Sing masuk kan untuk Pak Peran toh? Berpihak pada siswa ya? Ya, berpihak pada siswa. Boleh, berarti bisa nanti memunculkan seperti ini stimulus saja. Rekan-rekan. Maaf, waktunya udah selesai ya, langsung gabung ke Iya, Masya Allah, cepat. Iya, Bu, segera guru untuk saling. Maaf, waktunya udah habis ya. Disimpan. Oh, iya. Saya simpan dulu. Udah tak matikan rekamannya ya.
Nggih. Nggih, Bu. Urban